Hai. Ganti ada kayak Assalamualaikum Enggak gitu. warahmatullahi. Yang bener apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Pemirsa. Oke, kita datang lagi di spesial Ramadan. Oke, kali ini ngomongin bahas tentang waktu, bukan, cara mengisi waktu selama ya, apa sih juga ribet banget lah. Gimana bener? Mengisi waktu saat puasa gitu. Menuju berbuka. Oke, gimana sih? Iya itu. Iya gitu. Pikir dah lo, kita aja bikin judul bingung. Intinya itu. Oke, biasanya lu ngapain aja kalau selama mau nunggu selama berpuasa itu sampai menjelang berbuka itu ngapain aja? Ya kalau di hari kerja ya pasti kerja ya. Masa? Iya kan? Tapi kadang ada yang tidur sih. Ada kita Iya, bahas bisa di pas jam istirahat tuh bisa kita bisa tadarusan, kita isi waktu jam makan siangnya itu kita ganti dengan tadarusan atau kita ganti dengan tidur siang kayak gitu. Ya, terus apa ya? Paling yang kalau misalkan di hari-hari biasa lebih ke kalau ngabuburit mah terlalu lama ya dari pagi. Ngabuburit dari pagi dong. Ya kan habis subuh ya kan keluar bawa petasan gitu Ngapain kan. deh? Ngabuburit Pak, kok dari pagi? Iya, biar waktunya lebih panjang. Aku ingin lebih lama bersama teman-teman. Berpetualang kayak Dora. Dari Pokemon ya kan. Menurut lo kalau ngisi waktu? Gua ngisi waktu luang ya sebenarnya sih gini. Habiskanlah waktu berpuasamu dengan mencari manfaat dan pahala. Itu adalah waktu yang paling baik. Nah, mencari waktu yang baik itu atau mengisi dengan waktu yang baik itu ya banyak hal sebenarnya. Bahkan hal biasa yang kalian pernah lakuin itu juga sebenarnya ada hal yang baik gitu. Misal kayak contoh tidur. Tidur itu baik apabila kebiasaan kalian itu adalah ngomongin orang gitu kan, atau menggunjing atau berkata kasar, itu lebih baik. Atau misalkan kalian ngayap gitu atau bermain keluar nggak jelas dari juntrungannya, nggak apa-apa tidur, tapi bukan berarti lu tidur dari pagi sampai sore. Itu latihan pingsan namanya. Sholatnya ke skip. Sholatnya ke skip nanti lu jadi step. Betul begitu Ustaz. Betul. Sumpah Anda jujur. Oke, lanjut. Tidur contoh. Ya boleh tidur, tapi bukan berarti harus tidur lama gitu. Lu bukan tupai. Lu orang gitu. Lu perlu aktivitas yang nyata. Tolong lakukan. Sejahat-jahat Firaun punya kelakuan yang baik. Lu tidur doang nggak baik. Ini lagi kesurupan. Jangan tidur banyak-banyak ya. Nggak bagus juga. Oke, biasanya kalau gue tuh ya paling kerja, tapi kan kerja di hari libur. Wow, maaf, saya tidak seperti itu. Tapi deadline banyak, jadi kerja juga. Mau gitu. Mau nggak mau, jadi ya paling kerja. Kalau misalkan waktu senggang ya kadang ya zikir, percaya nggak? Istighfar gitu, banyak istighfar ya. Aduh, astagfirullahaladzim, tadi kelupaan lagi minum sirup sebotol lagi. Ada naruh di atas meja, nggak tahu punya siapa. Tambahin es lagi. Waduh, seger banget lagi kayak iklan Sprite. Ini segar kan? ya paling kayak gitu. Maksudnya melakukan hal ibadah juga gitu ya. Sholat gitu kan, sholat sunnah gitu. Maksudnya kayak sholat sunnah duha gitu, atau ya zikir tadi, atau tilawah Quran gitu, tadarus gitu kan, atau hafalan juga bisa, mau hafalan Quran, mau hafalan hadis juga boleh, atau ngafalin nomor pacarnya. Itu tidak bermanfaat. Lebih baik hafalkan hutang-hutang Anda, karena hutang itu wajib dibayar. Hei, kamu yang berhutang kepadaku, tolonglah. Aku tidak dapat THR dari perusahaan. Kembalikan hutangku. Ngomongin hutang, lu ada hutang nggak? Ada. Tapi kalau kalian punya hutang puasa dan belum sempat dibayarkan, semoga di bulan depan, maksudnya setelah Idul Fitri,
kalian catat nih hutang kalian dan apa ya? Semoga masih ada waktu. Semoga ya gini. Konsepnya adalah gua nggak tahu ini benar atau enggak. Tapi apabila kalian punya hutang wajib dibayarkan. Dan hutang-hutang sebulan tahun lalu apabila puasa kalian masih ada dicatat dulu dan bulan ini semoga full gitu tidak ada hutang. Jadi biar setelah Idul Fitri nanti kalian bayar hutang yang tahun lalu gitu. Jadi seenggaknya kalaupun memang itu dicatat sebagai amal baik bahwa Anda adalah orang yang amanah dalam menjalankan pembayaran hutang puasa Anda, ya alhamdulillah gitu. Kalaupun nggak dicatat sebagai bayaran utang karena maaf ya mungkin gua hanya dari omongan gua, semisal ternyata puasa yang sudah lewat tahun lalu udah nggak boleh gitu dibayarkan tahun ini, ya udah berarti bahwa Anda lu tuh puasa ya alhamdulillah jadi tambahan kan, puasa sunnah itu juga boleh apalagi kalau puasa Senin Kemis gitu kan seperti ajaran Islam gitu. Kemudian di ajaran lain puasanya kan ada yang beda gitu, ada yang entah seperti apa puasanya kayak gitu ya kayak gitu. Terus kadang gue juga apa ya paling berbulu takjil itu juga seru itu tapi dilakukannya udah sore-sore sih kalau itu ya, dari siang juga nggak apa-apa. Tapi di sini konsep menurut gue berburu takjil tuh ada dua bagi gue. Pertama berburu takjil dengan membeli, kedua berburu takjil dengan yang gratis. Pernah nggak? Lo pulang kerja di jalan raya gitu kan, di Kalimalang lewat set ada yang takjil gitu, gratis ada kan? Ada. Itu sebenarnya kalian itu nggak apa-apa, maksudnya bukan diniatin ya, maksudnya gue mau nyari nih takjil tapi yang murah deh, nggak apa-apa. Justru dengan kalian, kalau menurut gue ya, misalkan gue nggak beri nih, gue masih punya banyak tapi nggak ada yang mau ngambil. Nah, lu misalkan lu gue nyari yang gratis, nggak apa-apa. Justru dengan lu membantu gue dapat pahala dan lu juga dapat keberkahan dari gue. Jadi kayak lu nya seneng gitu bisa. Gue seneng dan lu pun seneng, alhamdulillah ya alhamdulillahnya lu bisa irit ongkos ibaratnya kan. Jadi gue tadinya 10.000 buat isi bensin walaupun bensin sekarang udah naik gitu kan. Jadinya kita berburu takjil yang gratis aja, nggak apa-apa. Justru nggak apa-apa. Jadi menerima keberkahan di bulan puasa itu lebih baik gitu. Betul. Kayak terus gitu. yang selanjutnya adalah menyiapkan takjil itu sendiri. Masak boleh kayak gitu, masak. Jadi ya tapi masaknya ya sesuai selera dan takaran. Jangan Anda masak untuk hajatan. Bisa aja buat bagi-bagi. Oh iya benar, bisa aja benar dikasih ke masjid misalkan ya kan untuk berbuka puasa. Bahkan kayaknya masjid-masjid di sekarang ini banyak yang masjid ramah untuk warga dan lingkungan itu, ya itu tadi salah satunya setiap warga itu bukan ya dijadwalin bahwa misalkan warga sini nih RT 1 sampai RT sekian gitu, atau di selang-seling gitu hari ini misalkan RT 135 gitu atau 147 atau berapa kayak gitu. Itu juga itu bagus itu. Terisi terus tuh selama bulan Ramadan tuh selama 30 hari tuh enggak ada yang kosong gitu takjil di masjid gitu. Betul. Tapi ngisinya sebelum maghrib dan setelah asar, jangan dari jam 12. Anda mau ngasih kuli bangunan? Jangan. Oke, lanjut. Apalagi ya? Bisa main game ya kan, atau nonton film, tapi dengan syarat dan ketentuan bahwa iya harus karena di bulan puasa ini kita harus mencari keberkahan dan kebaikan. Jangan sampai kita puasa tuh cuma dapat lapar sama hausnya aja gitu. Ya nauzubillah gitu, jangan sampai lah. Karena ya kita memang bukan orang baik. Maksudnya pasti kita ada, manusia itu kan ada salah dan khilaf gitu kan. Ya setidaknya jadilah orang baik gitu kan. Sejahat-jahatnya Fir'aun yang tadi gue bilang, pasti dia ada ngelakuin hal baiknya, meskipun dia ke istrinya aja misalkan, atau ke pembantunya atau ke lingkungan kerajaan gitu. Jadi ya tetap melakukan hal baik. Bahkan kita aja semarah-marahnya kita, Nabi Ibrahim aja nggak langsung bilang, woi Firaun kafir, enggak, tapi kan dengan cara disuruhnya coba dengan nasihat gitu. Bahkan gue pernah dinasihatin sama temen gue, itu gue seneng gitu, maksudnya ya meskipun emang gue sering selalu melakukan banyak kesalahan gitu ke rekan kerja gue atau ke temen gue, ketika gue dinasihatin gue seneng. Maksudnya kayak contoh, Pri gini deh, coba deh kalau misalkan lu melakukan sesuatu lu pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Kayak kan lu bisa lah gitu, lu mapping. Sebenarnya lu orangnya pinter, tapi karena lu ngerasa semua hal itu easy going dan lu ngerasa gampang, lu ngelakuin hal itu kayak nggak dari hati gitu. Lu tidak menikmati
hal pekerjaan itu. Kayak stepnya itu lu taruh barang, taruh. Lu tidak menikmati salah satu barang, sekalian lu mengecek barang, khawatir ada yang rusak atau yang hilang. Lu terus ngerapihin tas itu secara rapi, lu membawanya dengan secara seksama Nggak dan gerasa aman. gerusu gitu ya. Iya gitu. Dan sesungguhnya apabila lu menasihati seseorang, lebih baik seperti ini. Talk to talk, deep talk, dan lu lebih man to man gitu. Lu lebih manly, lu lebih bijaksana, dan lu lebih menghargai, dan yang dinasihatin itu lebih berharga karena ngerasa ya oke, lu menutup aib gue dari teman-teman gue gitu. Ketika lu beda halnya kecuali lu bercandaan. Contoh misalkan lu memang punya buat masalah di tongkrongan lu dan teman-teman lu pengen ngadilin lu. Lu kenapa sih? Gitu. Tapi bukan menghakimi ya, tapi mengadili dalam artian kita mencari secara adil-adilnya gitu. Kita dudukin permasalahannya seperti apa gitu. Ya kayak misalkan lu tadi habis ini lu minum es ya gitu, misalkan tadi gelas di meja gua taruh kok nggak ada gitu, ternyata tumpah, kita jelasin kayak gitu, itu kan bisa kayak gitu. Ya intinya kalau ya tadi balik lagi, lu misalkan mau sambil nonton atau main game boleh gitu, tapi ya ketika lu misalkan nonton nih ada adegan yang tidak baik gitu ya bisa di skip aja gitu, atau lu menutup mata tapi benar-benar tutup gitu, jangan setengah gitu atau dibuka itu ya kan. Atau main game ya itu ngomong kasar ya tolong lu, tapi dengan syarat lu belajar bahwa untuk belajar untuk tidak ngomong kasar walaupun hanya di bulan puasa ya. Maksudnya ketika di bulan puasa ini berusaha untuk tidak berbuat kasar atau berkata kasar. Ya intinya dari puasa itu kita jangan sampai mengurangi pahala-pahalanya dengan Iya. ngomong